Bermula dari pacaran yang tidak sehat, Ayu ini pun akhirnya hamil. Dan Martin pun akhirnya diperintahkan oleh komandannya untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Namun setelah mereka menikah, ternyata hubungan rumah tangga mereka tidak seindah waktu mereka pacaran kemarin. Sering banget terjadi pertengkaran bahkan perselingkuhan di hubungan rumah tangga mereka. Bahkan Ayu ini sempat berpesan kepada orang tuanya, kalau misalnya terjadi sesuatu pada saya, Martinlah pelakunya. Dan beneran, kejadian. Ayu pun akhirnya hilang dan ditemukan tinggal tulang belulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di channel Syafikru. Kalau kemarin kita membahas tentang kasus pembunuhan yang ada di Palembang, kali ini aku bakal membahas sebuah kasus yang pernah terjadi di Sumatera Utara. Kasus yang bermula dari hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga, lalu berkembang menjadi tragedi yang menggegerkan masyarakat Sibolga, Sumatera Utara. Bagaimana cerita lengkapnya kita simak sama-sama di channel Syafikru. Kisah ini bermula dari seorang gadis bernama Ayu Lestari. Ia lahir, tumbuh, dan besar di kota Bandung. Ayahnya bertugas sebagai kopra kepala di TNI, dan ibunya sebagai ibu rumah tangga biasa aja. Awalnya keluarga ini terlihat harmonis dan juga penuh kedamaian. Tumbuh di lingkungan yang baik membuat Ayu ini menjadi pribadi yang ceria, mudah bergaul, dan juga banyak teman gitu. Bahkan ia sempat menjadi tempat bercerita dan juga curhat orang-orang yang ada di sekitar dia. Sampai di tahun 2011 ketika usia Ayu ini 17 tahun dan hidupnya mulai berubah. Ia berkenalan dengan seorang anggota TNI yang bernama Praka Martin, yang saat itu menjalani pendidikan di pusat Armit di Bandung. Kedekatan mereka pun semakin intens dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran. Setelah setahun menjalin hubungan, kabar yang mengejutkan pun datang dari mereka berdua. Ayu dinyatakan hamil oleh perbuatan mereka berdua antara Ayu dan juga si Martin. Keduanya pun justru dilanda kepanikan yang luar biasa gitu. Yang mana Martin saat itu masih dalam masa pendidikan dan dia merasa masih belum siap untuk menikah. Ia pun berusaha menghindar dari tanggung jawab kepada si Ayu ini. Karena merasa tidak ada jalan lain, Ayu pun akhirnya menceritakan kepada kedua orang tuanya. Termasuk pengakuan bahwa Martin ini enggan bertanggung jawab atas kehamilannya. Hal itu pun membuat ayah dan ibunya Martin pun marah gitu. Mereka pun melaporkan kejadian tersebut kepada komandannya Martin dan meminta agar Martin ini bertanggung jawab dan menyelesaikan semua masalahnya dengan selesai. Akhirnya komandannya Martin ini memerintahkan Martin untuk menikahi si Ayu dan bertanggung jawab gitu. Dan akhirnya pada tahun 2012 mereka melangsungkan pernikahan yang ada di Bandung. Mereka tinggal di rumah dinas yang tidak jauh dari rumah orang tuanya Ayu. Tak lama setelah itu anak mereka pun lahir ke dunia. Namun pernikahan ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pernikahan ini bukan atas dasar keinginannya Martin dan juga rasa cinta Martin. Baginya pernikahan ini hanyalah sebuah beban dan juga penyesalan di masa lalu. Situasi berubah lagi ketika tahun 2017. Si Martin ini mendapatkan pindah tugas ke Sibolga, Sumatera Utara. Di sana dia tidak mendapatkan rumah dinas sehingga dia harus tinggal di asrama. Bagi Martin ini merupakan kabar yang menggembirakan. Ia merasa bebas karena tidak perlu membawa Ayu dan anaknya pergi ke sana. Berbeda dengan Ayu, ia justru merasa khawatir dan juga setiap hari memikirkan bagaimana keadaan suaminya yang ada di Sibolga. Setelah setahun berlalu, yaitu pada tahun 2018, Martin ini berkenalan dengan seorang wanita bernama Maria. Di hadapan Maria, Martin ini berbohong dan mengaku kalau misalnya dirinya itu masih lajang. Mereka pun menjalin hubungan pacaran selama 6 bulan. Namun ketika Maria ini tahu kalau misalnya Martin ini mempunyai anak dan juga seistri, akhirnya hubungan mereka pun kandas. Tak lama kemudian, Martin ini pun mendekati si Winda yang ternyata merupakan teman dekatnya Maria. Tapi si Winda ini tidak mempermasalahkan statusnya si Martin yang sudah mempunyai anak dan juga mempunyai istri. Winda ini merupakan wanita yang bekerja sebagai tenaga honor yang ada di Dukcapil Tapanuli. Awalnya dia mengetahui kalau misalnya Martin ini bujang gitu, dan dia sangat mencintai Martin lah jadinya gitu. Namun beberapa bulan pacaran, Winda pun akhirnya mengetahui kenyataan pahit yang mana ternyata si Martin ini mempunyai istri dan juga seorang anak. Ia merasa ditipu dan juga marah besar, namun Martin ini terus memohon maaf dan mengatakan kalau misalnya dia akan segera menceraikan istrinya. Dia juga menceritakan kalau misalnya pernikahannya itu tidak harmonis dan hanya beban bagi dirinya gitu. Akhirnya Winda ini luluh dan memaafkan dan akhirnya hubungan mereka tetap berlanjut. Pada tahun 2019, Ayu yang di Bandung mendengar kalau misalnya ada isu perselingkuhan suaminya. Ia bahkan mengetahui nama wanita tersebut. Dan dia pun datang ke Sibolga dan menemui komandannya si Martin. Sekaligus melaporkan kejadian tersebut. Dan di sana dia mengatakan ingin menggugat cerai si Martin. Namun setelah mereka bertemu, komandan merasa kasihan kepada anaknya Martin dan Ayu ini yang mana dia berusia baru 7 tahun gitu. Masa kehilangan para orang tuanya gitu. Akhirnya mereka sepakat untuk berbaikan dan juga tidak jadi cerai dan Ayu pun akhirnya kembali ke Bandung. Sayangnya kedamaian itu tidak berlangsung lama. Ayu kembali mengetahui kalau misalnya si Martin ini masih menjalin hubungan dengan si Winda. Kesabarannya pun akhirnya habis dan dia sampai membawa orang tuanya juga ke Sibolga. Setelah dilakukan mediasi, semua pihak akhirnya sepakat untuk tidak bercerai dan juga tinggal bersama di Sibolga. Komandannya pun menyarankan hal yang sama dan akhirnya Ayu pun pada tahun 2020 pindah ke Sibolga bersama anaknya. Ayu yang memiliki sifat ramah dan juga mudah bergaul, tidak butuh lama untuk beradaptasi dengan tetangga-tetangga sekitar dan akhirnya dia mulai akrab dengan beberapa tetangga yang ada di sana. Namun ternyata setelah mereka bersama, rumah tangga mereka ini tetap tidak selesai. Martin bahkan jarang pulang ke rumah. Dan karena sering bersama, pertengkaran pun akhirnya sering banget terjadi di rumah tersebut. Bahkan di salah satu pertengkaran hebat, Martin sempat mengancam dan mengatakan kalau misalnya bakal mencelakai si Ayu. Karena merasa tidak aman, Ayu pun sering bercerita kepada orang tuanya, bahkan hingga berpesan kalau misalnya jika sesuatu terjadi padaku, pasti pelakunya adalah Martin.
Mendapati sikap suaminya yang mencurigakan, Ayu pun akhirnya mulai menelusuri kebenaran. Ia menemukan fotonya Winda di ponselnya Martin dan dia meyakini kalau misalnya perselingkuhan itu masih belum selesai. Ia mencari tahu alamat kantornya Winda dan dia ngamuk lah di sana gitu. Ayu meluapkan kekesalannya di hadapan rekan-rekannya Winda dan mengatakan kalau misalnya Winda ini merusak rumah tangga mereka. Winda ini hanya bisa diam dan tidak bisa membela diri. Tapi teguran ini ternyata tidak membuat si Winda ini kapok dan mengakhiri hubungan mereka. Bahkan hubungan mereka justru semakin lebih rahasia. Hingga Martin dan juga Winda ini menyewa sebuah kos khusus untuk mereka bertemu. Informasi ini pun sampai ke telinganya Ayu dan dia pun berhasil menemukan mereka karena Ayu ini melacak dari ponselnya si Martin. Terjadilah pertarungan hebat antara Martin, Ayu dan juga Winda yang ada di sana. Heboh lah di sana gitu. Bahkan si Ayu ini sampai lapor ke komandannya si Martin lagi gitu. Ketiganya pun akhirnya dibawa ke markas lagi dan di sana komandan ini menegur keras antara si Martin dan juga si Winda ini. Dan di sana komandan bahkan mengancam si Martin bakalan memecat dia dari dinas kalau misalnya dia tidak mengakhiri hubungan dengan si Winda. Mereka pun berjanji untuk mengakhiri hubungan tersebut dan mereka menganggap masalah ini selesai untuk sementara. Namun di balik janji itu, Martin justru berpikir cara lain. Ia merasa bingung jika ia menceraikan Ayu demi Winda, karir militer yang ia cita-citakan dari kecil bakalan hancur dan dia dipecat dan juga bahkan kehilangan pekerjaannya yang merupakan gue banget nih gitu. Namun di sisi lain dia juga tidak pengen kehilangan si Winda. Pikiran jahat pun muncul. Martin mempunyai rencana agar menyingkirkan Ayu secara permanen dan dibuat seolah-olah sebagai korban perampokan. Dengan begitu dia bisa bebas dengan Winda tanpa kehilangan pekerjaan. Awalnya Winda ini menolak usulan tersebut karena dia tidak pengen berisiko gitu. Dia justru menyarankan agar mereka itu bercerai walaupun dipecat dan mereka akhirnya bisa hidup bersama gitu. Namun Martin ini sangat keras kepala dan tidak mau kehilangan jabatannya. Karena Winda masih ragu, Martin pun akhirnya menghubungi mantan kekasihnya sekaligus temannya si Winda ini bernama Maria tadi. Dia menceritakan seluruh rencananya dan menawarkan kepada Maria ini uang sekitar 2.500.000 jika Maria ini bersedia membantu untuk menghabisi si Ayu. Sekaligus membujuk Winda untuk bisa bergabung dengan rencana tersebut. Tanpa berpikir panjang, Maria ini pun akhirnya menyetujui dan dia berhasil meyakinkan si Winda. Pada tanggal 9 April 2020, Martin ini membeli sebuah besi panjang yang ada di toko bangunan dan dia menitipkan besi tersebut di kos temannya tanpa memberitahu tujuan sebenarnya. Malam itu mereka bertiga bertemu untuk mengatur strategi secara detail gitu. Mereka memilih jalan yang sepi dan jarang dilalui orang, yaitu jalan yang ada di tanjakan di dekat terminal baru yang ada di Sibolga, yang mana di sana dipenuhi dengan semak belukar. Saat di rumah, tumben-tumbennya nih Martin ini bersikap baik dan manis kepada Ayu. Ia mengajak istrinya untuk keluar mencari angin dan juga untuk jalan-jalan. Tanpa curiga sedikit pun, Ayu pun akhirnya menyetujuinya. Dan dia pun sempat menitipkan pesan kepada tetangganya kalau misalnya meminta tolong menjaga anaknya yang sedang tidur kepada si Matilda. Namun pesan itu tidak dibaca oleh Matilda. Setelah memastikan situasi aman, Martin pun mengajak Ayu ke tempat yang sudah mereka rencanakan. Sesampainya di jalan tersebut, Martin pun sengaja terlihat seperti oleng hingga bahkan jatuh. Saat mereka jatuh, Winda dan juga Maria yang sejak tadi bersembunyi di dekat situ langsung datang dan mendekat. Winda langsung memukul kepalanya Ayu dengan batang besi yang sudah disiapkan. Kemudian Martin mengambil besi tersebut daripada Winda dan juga langsung memukul kepalanya Ayu sebanyak 2 kali hingga akhirnya Ayu ini tidak bergerak lagi. Untuk meyakinkan orang lain kalau misalnya Ayu ini korban perampokan, dia pun mengambil ponsel dan juga dompetnya Ayu. Lalu tubuhnya Ayu beserta barang bukti pemukul tadi dia seret ke belakang semak-semak dan juga dia sembunyikan di sana. Setelah itu, Martin pun akhirnya membayar Maria sebesar 2,5 juta dan mereka pun akhirnya kembali balik ke rumah masing-masing. Sementara itu, Matilda yang baru membuka HP baru ngeliat kalau misalnya si Ayu ini ada ngechat dia gitu untuk menitipkan anaknya dan dia pun akhirnya menelpon si Ayu, namun nomornya nggak aktif. Mengingat Ayu ini sering banget bercerita kepada tetangganya dan Matilda juga tahu banget dengan hubungan rumah tangga mereka yang sering banget ribut gitu ya. Akhirnya Matilda ini merasa khawatir dan merasa curiga, kayaknya ada yang nggak beres nih. Kok tumben Martin ini tiba-tiba ngajakin istrinya jalan keluar gitu. Akhirnya si Matilda ini memberitahu tetangga-tetangga lain yang tempat curhatnya mereka biasanya, circle-nya mereka, kalau misalnya kayaknya ada sesuatu yang nggak beres. Setelah 2 hari berlalu, Ayu pun tidak pulang juga nih. Akhirnya mereka melaporkan kejadian tersebut kepada komandannya si Martin. Saat ditanya, Martin ini menjawab dengan tenang kalau misalnya dia itu tidak tahu keberadaan istrinya. Dan beralasan mungkin Ayu ini sengaja meninggalkan rumah gitu. Kabar ini pun sampai ke Bandung mengingat kalau misalnya Ayu ini pernah berpesan kepada orang tuanya, kalau misalnya aku ada apa-apa di sini, pasti pelakunya adalah Martin. Dan keluarganya pun mulai khawatir dan juga sempat curiga, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres terjadi pada anak kami. Orang tua Ayu yang curiga langsung terbang nih ke Sibolga dan dia langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi militer. Martin pun akhirnya diperiksa dan dia bersikeras kalau misalnya dia tidak tahu keberadaan si Ayu dan dia mengatakan kalau misalnya Ayu kabur biasa aja gitu. Tapi anaknya ditinggal gitu. Tapi penyelidik menemukan kejanggalan yang besar. Dompet dan juga handphonenya Ayu tertinggal di rumah dan tersusun rapi gitu. Penyelidik kemudian memeriksa ponselnya si Martin dan di sana mereka menemukan riwayat komunikasi yang sangat intens dengan 2 nomor yang tidak dikenal. Setelah dilacak, nomor itu pun akhirnya terdaftar sebagai punyanya si Winda dan juga si Maria. Kedua wanita ini pun akhirnya diamankan. Di bawah tekanan pemeriksaan, akhirnya kebohongan mereka terbongkar karena mereka tidak bisa menyimpan dengan rapi dan juga pernyataan mereka yang selalu berubah membuat
Pemeriksa ini menjadi yakin kalau misalnya mereka adalah pelakunya. Akhirnya mereka mengakui semuanya dan menceritakan semua yang sudah direncanakan. Dan di sana Maria mengatakan kalau misalnya dia disuruh dan dibayar oleh Martin untuk melakukan tindakan kejahatan itu. Setelah pengakuan mereka berdua, akhirnya tidak ada jalan lagi bagi Martin untuk tidak mengakui kesalahannya. Ia pun menunjukkan lokasi pembuangan jenazah yang mana Ayu masih ada di sana. Dan kasus ini terbongkar dalam waktu 1 bulan, dan di sana mereka menemukan tubuh Ayu yang sudah menjadi tulang belulang karena sudah 1 bulan ditinggalkan di sana dan tidak ada yang tahu kalau misalnya ada pembuangan jenazah di sana. Ketiga pelaku akhirnya diadili di pengadilan militer yang ada di Medan. Martin selaku dari otak pembunuhan dituntut dengan hukuman mati. Namun dirubah menjadi 20 tahun penjara karena dia mengakui kesalahannya dan dengan pertimbangan kalau misalnya dia masih mempunyai seorang anak yang berusia 7 tahunan. Namun Martin ini mengajukan banding dan memohon agar diperingan lagi lah gitu. Namun hakim justru menolaknya dan bahkan menambah hukuman Martin menjadi hukuman seumur hidup. Sedangkan Winda dan juga Maria dijatuhi hukuman dengan hukuman 17 tahun penjara. Setelah kasus ini selesai, anaknya Ayu akhirnya diasuh oleh bapak dan ibunya dan dibawa kembali ke Bandung. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Jangan pernah memulai hubungan yang salah dan selesaikanlah masalah dengan cara yang baik dan juga benar. Jangan sampai nafsu dan kebohongan membawa kita pada penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Mungkin ini aja ceritaku tentang kasus tentang Ayu yang ada di Sibolga. Mudah-mudahan jadi pembelajaran kita semua. Silahkan komen di bawah kalau misalnya kalian request kasus yang bakalan kita bahas. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.